Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyunita Hakis, NIM 19.024 014 003, kelas A1 Informatika. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi robotika dari materi pertama sampai materi ketiga. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu sistem robot. Sistem robot itu terbagi atas 3: sensor, controller, dan aktuator. Sensor adalah merupakan perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi atau hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Controller adalah merupakan rangkaian elektronik yang setidak-tidaknya terdiri dari rangkaian prosesor atau microcontroller. Aktuator merupakan perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan dan dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC stepper, terkue motor, solenoid, dan lain-lain. Materi kedua yaitu adalah penjelasan dari industri robot-robot militer. Robot-robot militer adalah alternatif pengganti prajurit manusia yang dirancang untuk menangani berbagai tugas tempur yang lebih luas, mulai dari memilih penembak jitu hingga melakukan akuisisi target dengan efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan prajurit manusia. Militer manusia akan lebih ditekankan pada pengembangan berbagai teknologi robot baru yang dapat membantu tentara jika terjadi perang. Robot pencarian dan penyelamatan yang digunakan oleh militer menyelamatkan nyawa. Seperti diketahui bahwa mayoritas korban prajurit terjadi karena keterlambatan dan memberikan bantuan yang perlu kepada para korban. Kemudian, robot eksplosif Ordnance Disposal atau EOD yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melucuti senjata, perangkat, alat peledak, dan benda berbahaya lainnya. Materi ketiga yaitu adalah fungsi dari drone multicopter, yaitu adalah pertama, GPS drone. Sesuai namanya, itu merupakan drone yang selalu terhubung dengan sinyal GPS dari satelit. Yang kedua, delivery drone. Drone ini bisa dibilang sebagai troli melayang, mampu membawa sejumlah barang untuk menuju tujuan yang sudah ditetapkan tanpa melalui jalanan. Yang ketiga itu fotografi drone. Drone ini memang didesain untuk mengambil foto. Ukurannya tidak terlalu besar tapi cukup untuk membawa kamera digital. Yang keempat itu racing drone. Drone ini bentuknya di ramping mengutamakan tetapi mampu bertahan dan menghadapi tekanan angin saat berada di atas karena dipakai untuk balapan. Drone ini lebih mengutamakan kecepatan. Yang kelima itu endurance drone. Kemungkinan itu menggunakan endurance drone karena drone ini bisa mencapai ribuan meter dari permukaan tanah. Yang keenam itu adalah ready to fly atau RTF drone. Banyak menemukan kesulitan untuk menerbangkan drone ini. Keluarkan dari dalam box baterai sampai penuh dan Anda pun bisa segera menerbangkannya. Yang ketujuh, trick drone. Jika Anda sudah mulai bisa mengendalikan RTF drone, kini saatnya mencoba. Jika trick drone ini tidak hanya bisa diajak naik turun atau bolak-balik saja. Yang kedelapan, sesuai dengan namanya drone militer, yaitu fungsi drone adalah untuk kepentingan bidang militer. Yang ke-10, drone konsumer. Jenis dari drone konsumer ini sering digunakan sebagai hobi para pengguna ataupun bisa dijadikan untuk pembuatan sebuah video maupun fotografi. Yang ke-11 yaitu adalah drone profesional. Sama seperti drone konsumer, drone ini
pun bisa digunakan sebagai alat untuk produksi sebuah video atau proyek, sehingga kamera yang dimiliki pada drone ini tentu saja lebih baik daripada drone konsumer. Yang ke-12 itu adalah drone industrial, yaitu drone jenis ini merupakan tingkat lanjutan dari drone profesional karena merupakan jenis drone lanjutan, maka baling-baling yang dimiliki pun cukup banyak atau bisa disebut sebagai konfigurasi multi-rotor. Baiklah, ini materi robotika dari materi pertama sampai ketiga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.